Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf atas undangan kajian yang mendadak ini, dikarenakan rencana sebetulnya saya pulang sore tadi jam 4, namun qadarullah bandara ada kerusakan sehingga tidak bisa pulang. Ya, untuk mengisi kekosongan waktu ini kita ingin untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya, di antaranya untuk kita saling murajaatul ilmi, saling mengulang kembali pelajaran yang sudah kita mungkin telah mempelajarinya bersama. Tidak ada yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, melainkan kita bersama-sama mengulang kembali, mengingat kembali tentang sebuah wasiat emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang sudah banyak kita mengenalnya, kita banyak mendengarkannya, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang di dalamnya penuh dengan wasiat pelajaran yang berharga bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini. Di dalamnya ada miftah dari sa'adah, ada kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di dalamnya ada perisai dari fitnah syahwat maupun syubhat. Oleh karena itulah kita mengulang kembali pelajaran ini, karena insyaallah banyak sekali manfaat bagi kita semuanya. Hadis Irbad bin Sariyah ini bisa ditemukan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, yang mana disampaikan di situ an Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa'adhana Rasulullah SAW mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Pernah suatu saat Rasulullah SAW memberikan kepada kami para sahabat wejangan atau nasihat yang sangat mendalam, sampai-sampai hati kami pun para sahabat bergetar dan air mata kami bercucuran. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha ma'idatum waddi' fa'usina. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah wasiat kepada kami. Kemudian Rasul bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan untuk kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun dari budak Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat banyak perselisihan. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, dan gigit erat dengan gigi geram kalian sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal. Dan jauhkanlah diri kalian dari segala hal yang baru dalam urusan agama, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya, dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah, demikian pula Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahumullah taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam inti wasiat emas Rasulullah SAW, terlebih dahulu kita mengenal sedikit tentang siapa Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kunyahnya adalah Abu Najih, Al-Irbad bin Sariyah. Beliau termasuk dari golongan Ahlus Suffah, yaitu para fuqara, orang-orang yang fakir di kalangan para sahabat yang mereka tinggal di Masjid An-Nabawi dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal. Dan di antara keutamaan Al-Irbad bin Sariyah, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat Al-Qur'an tentang bagaimana keutamaan Al-Irbad bin Sariyah bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang termasuk Ahlus Suffah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Allah berfirman, tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepada kamu wahai Nabi Muhammad untuk engkau membawa mereka pergi berjihad, untuk engkau memberikan bekal kepada mereka untuk berjihad, namun engkau mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih, namun engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, aku tidak memiliki perbekalan untuk membekali kalian pergi berjihad. Maka mereka pun tawallau, pulang, wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, mereka pun bercucuran air mata mereka dikarenakan sedih, tidak memiliki perbekalan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sifat para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sedih jika mereka tidak bisa berjuang di atas agama Allah. Mereka menangis jika mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini kata para ulama di antaranya diturunkan kepada Al-Irbad bin Sariyah yang pada saat itu dia tidak memiliki perbekalan untuk berjuang, berjihad bersama Ar-Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Inilah gambaran para sahabat. Cita-cita mereka berjuang di jalan Allah. Cita-cita mereka untuk mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka menyerahkan hidup mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita mereka merindukan negeri akhirat, bukan untuk menggantungkan hidup mereka kepada urusan dunia. Kemudian Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah SAW memberikan kepada kami wejangan nasihat yang sangat mendalam, sampai-sampai hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Inilah juga gambaran para sahabat Rasulullah SAW. Hati mereka selembut sutra. Dan itulah ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka, dan mereka pun bertawakal kepada Rabb mereka. Itulah para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Hati mereka betul-betul tergetar, tergerak, terharu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hati yang lemah lembut tersebut maka bercucuranlah air mata mereka dikarenakan nasihat yang sangat mendalam dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW memberikan wejangan tersebut selesai salat subuh. Beliau menghadapkan wajah beliau kepada para sahabat dan memberikan wejangan tersebut. Kemudian dikarenakan sangat mendalamnya nasihat tersebut, para sahabat pun mengatakan ka'annama itu muwaddi', seolah nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan. Karena memang nasihat perpisahan, berpisahnya seorang teman, berpisahnya seorang saudara,
itu jika memberikan nasihat maka betul-betul akan menyentuh hati manusia. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau kita mau menasihati seorang teman atau saudara, di antara kesempatan yang terbaik dikala kita mengucapkan salam perpisahan kepadanya, dikala kita mau berpisah dengannya, kita berikan nasihat, dan nasihat itu pasti akan mendalam, akan merasuk ke dalam hatinya. Karena memang seorang muslim, seorang dai misalnya, ketika menasihati saudaranya, maka hendaklah dia juga memilih waktu-waktu yang tepat agar betul-betul nasihat tersebut merasuk ke dalam relung-relung jiwa seorang yang dinasihati tersebut. Kemudian para sahabat mengatakan, fa'ausina, berikanlah kami wasiat wahai Rasulullah. Maka inilah wasiat emas Rasulullah SAW bagi para sahabat dan bagi kita semuanya kaum muslimin. Yang pertama yang diwasiatkan Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasiat takwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang sebelum kita dan kepada kita semuanya. Allah berfirman, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Allah selalu menekankan wasiat kepada takwa. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita ingat ketika khutbatul hajah, pembukaan khutbah-khutbah yang dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Setiap beliau membuka majlis beliau, setiap beliau membuka khutbah beliau menekankan tentang masalah takwa. Dikarenakan keutamaan takwa dan kedudukan takwa dalam kehidupan seorang muslim. Yang mana di antara keutamaan takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya bahwasanya takwa adalah kuncinya surga. Barang siapa yang menginginkan surga, baginya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan kepada Rabb kalian dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami sediakan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa kepadanya. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali dengan takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan takwa kepada Allah, bahwasanya Allah akan memudahkan jalannya orang yang bertakwa kepadanya. Allah akan berikan solusi bagi setiap problematika yang dia dapati dalam kehidupan ini. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi segala bentuk problematikanya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Kalau kita mendapatkan banyak kesulitan dalam kehidupan ini, dan itu pasti kehidupan dunia adalah penuh dengan cobaan, maka kunci kesuksesan adalah takwa kepada Allah. Kalau kita masih banyak kesulitan, maka kita koreksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan takwa kepada Allah, Allah tidak akan berikan ilmu kecuali bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan al-furqan, ilmu yang membedakan antara hak dengan yang batil. Dan di antara keutamaan takwa, bahwasanya akibat yang baik pasti bagi orang yang bertakwa. Cepat ataupun lambat, Allah akan menolong orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Demikian pula kemenangan kaum muslimin ada pada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaum muslimin tidak memiliki apapun daripada persenjataan, tidak memiliki apapun daripada teknologi yang canggih, ataupun perekonomian yang kuat, ataupun pasukan yang kuat, namun jika betul-betul mereka bertakwa, Allah akan menolong mereka. Allah berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Jika mereka bersabar dan bertakwa kepada Allah, kemudian musuh menyerang mereka,
maka Allah akan menurunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang Allah beri tanda. Demikian pula Allah berfirman, "In tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a." Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Takwa syaratnya. Maka dari sinilah Allah dan Rasulnya SAW selalu menekankan untuk manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara ciri wali Allah adalah bertakwa kepadanya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak memiliki ketakutan dan mereka tidak merasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengaku sebagai wali Allah, maka lihatlah takwanya kepada Allah. Apakah dia bertakwa ataukah tidak? Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Banyak definisi para ulama tentang takwa. Namun yang paling sempurna, yang paling lengkap adalah definisi seorang ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah." Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah dalam rangka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam definisi takwa ini kita mengatakan ini adalah definisi yang paling sempurna karena di dalamnya ada syarat diterimanya amal ibadah, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas terpancarkan dari ucapan beliau, kita beribadah kepada Allah dalam rangka mengharapkan pahala Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada syarat al-ittiba', yaitu ala nurin minallah. Takwa itu harus didasari oleh cahaya dari Allah, dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang yang melaksanakan kebid'ahan kemudian mengaku dia telah bertakwa kepada Allah, maka ini adalah takwa yang palsu, bukan takwa yang sebenarnya. Karena takwa syaratnya harus ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan di atas kebid'ahan. Demikian pula di dalam definisi takwa ini yang dibawakan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala terdapat 2 rukun ibadah, yaitu ar-raja wal khauf. Tarju thawaballah, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dalam rangka takut akan azab Allah. Ini yang sudah kita sampaikan dahulu tentang masalah 2 hal yang harus ada pada diri seseorang ketika menjalankan kehidupan ini, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka salat tahajud, salatul lail. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, kepada Rabb mereka dengan penuh harap dan rasa takut kepadanya. Dan inilah sikap seorang yang beriman yang sebenarnya. Hidupnya, ibadahnya selalu diiringi oleh rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada definisi takwa yang disampaikan oleh Talq bin Habib rahimallahu taala. Maka kalau orang ingin bertakwa kepada Allah, harus paham dahulu apa takwa yang sebenarnya, sehingga dia tidak salah kaprah dalam memahami ketakwaan kepada Allah. Apalagi kalau kita lihat sebagian kaum muslimin ketika mereka merayakan acara-acara bid'ah, misalnya acara Maulid Nabi, mereka mengatakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita merayakan Maulid Nabi, padahal justru akan apa? Menurunkan iman, justru akan apa? Menurunkan ketakwaan kepada Allah. Karena itu tidaklah termasuk ke dalam kategori takwa kepada Allah yang sebenarnya. Inilah wasiat Rasulullah SAW yang pertama kepada kita semuanya, yang selalu ditekankan dalam setiap kesempatan, yaitu untuk kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang diiringi dengan 2 syarat diterimanya amal ibadah dan dengan 2 rukun al-ibadah.
Kemudian wasiat Rasul yang kedua, Rasul mengatakan wasam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun. Dan untuk engkau atau kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Di sini berkaitan erat dengan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Ahlul Bid'ah, yaitu tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini merupakan pembahasan yang tidak pernah lepas dari kitab-kitab para ulama as-salaf tentang masalah akidah. Di sini ada 5 poin penting yang ingin kita sampaikan, atau mungkin kita tambah dengan 6 poin tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama tadi, Rasul SAW mengatakan wasam'i wa ta'ah, mendengar taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan Allah telah menekankan hal ini dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian, pemimpin di antara kalian. Mungkin ada yang bertanya, yang kita wajib diperintahkan untuk mendengar dan taat hanya kepada pemimpin yang soleh. Adapun pemimpin yang zalim, sebagian orang mengatakan tidak perlu kita untuk menghormatinya, tidak perlu untuk kita mendengar dan mentaatinya. Apakah ini benar? Maka Rasulullah SAW menjawab sendiri bahwasanya bagaimanapun pemimpin kaum muslimin, bagaimanapun kezalimannya, tetap seorang muslim wajib untuk menghormati, wajib untuk mendengar dan taat di dalam hal yang ma'ruf. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengikuti sunnahku dan tidak berhukum dengan hukumku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan di antara mereka akan ada orang-orang yang berhati setan di dalam jasad manusia. Pemimpin yang kejam, pemimpin yang zalim, pemimpin yang banyak korupsi. Kemudian Hudzaifah bin Yaman, perawi hadis ini, mengatakan, fa kaifa asna in adraku dzalika ya Rasulullah. Maka apa sikapku ya Rasulullah? Apa yang aku harus perbuat jika aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Maka Rasul menjawab, tasma' wa tuti. Tetap engkau mendengar dan tetap engkau mentaati. Wa in daraba dharak wa akhadha malak. Meskipun dia memukul punggungmu ataupun merampas hartamu, isma' wa ati. Tetap engkau mendengar dan taat. Ini sikap seorang muslim, sikap Ahlussunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Selama dia masih muslim, tetap ada kewajiban mendengar dan mentaati pemimpin tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam hadis yang kita baca ini, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun pemimpin kalian tersebut dari budak Ethiopia. Di sini dibahas oleh para ulama. Pertama kali ada sebuah kaidah dari Rasulullah SAW, al-a'immatu fi Quraisy, bahwasanya khalifah, pemimpin kaum muslim yang tertinggi itu harus dari Quraisy. Namun di sini Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia. Maka bagaimana kita menjamakkan antara dua hadis ini? Kita katakan yang pertama, secara asal pemimpin khalifah itu dipilih dari orang-orang Quraisy. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW. Namun ketika Rasul mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia, ini yang pertama kata para ulama di antara Syekh Abdul Muhsin Abbad dalam syarah di sini, bahwasanya ini sekedar untuk mubalaghah, untuk apa, menekankan masalah mendengar dan taat meskipun terkadang tidak terjadi. Meskipun apa? Tidak terjadi dari budak Ethiopia. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin."
Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya Allah yang Maha Pengasih memiliki anak, maka aku tetap sebagai orang yang pertama kali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah punya anak, lam yalid wa lam yulad. Ya. Namun sekedar apa? Menekankan seandainya. Demikian pula di sini. Seandainya ada budak Ethiopia yang menjadi pemimpin, tetap wajib mendengar dan taat kepadanya. Ini yang pertama, untuk lindung bala, meskipun tidak harus apa? Terjadi. Kemudian yang kedua, yang dimaksud di sini wa in ta'amara alaikum abdun habasyi, itu pemimpin yang bukan khalifah. Ya. Seperti gubernur atau yang lainnya. Tetap mendengar dan taat di dalam hal yang ma'ruf. Kalau pemimpin atau yang khalifah harus dari Quraisy. Kemudian yang ketiga, bisa jadi maknanya bahwasanya sang budak tersebut mengadakan kudeta, kemudian berhasil menjadi seorang pemimpin kaum muslimin atau khalifah, maka kewajiban kaum muslimin, rakyat tetap mendengar taat kepadanya. Meskipun apa? Secara asal harus dari Quraisy, namun sudah terjadi, dia mengkudeta berhasil, maka apa? Rakyat tetap mendengar dan taat kepada orang tersebut. Dari sini pula mungkin ada sebuah syubhat bahwasanya kita tidak boleh untuk mendengar taat kepada pemimpin yang dipilih secara tidak syar'i. Kata para ulama, tidak tetap mendengar dan taat. Meskipun dipilih lewat dengan jalan yang tidak syar'i, tetap mentaatinya. Seperti tadi, budak Ethiopia, dia berhasil mengkudeta, kemudian menjadi pemimpin, tetap didengar dan ditaati. Ya, karena kalau diberontak lagi akan terjadi kemudaratan yang lebih besar lagi. Maka wajib mendengar dan taat kepadanya. Kemudian yang keempat, di antara jawaban para ulama bahwasanya seorang budak tersebut itu asalnya dia bukan seorang budak, namun dia ditawan oleh musuh dijadikan budak, padahal asalnya dia adalah seorang yang merdeka. Jadi setelah jadi pemimpin sebetulnya dia bukan budak lagi, namun sudah menjadi orang yang merdeka. Jadi kata para ulama, dia dikatakan budak bi'tibari makana, karena dilihat pada masa lalunya pernah jadi budak, padahal asalnya dia bukan seorang budak. Ini jadi 4 jawaban para ulama dari Syekh Abdul Muhsin Abbad untuk mensinkronkan, menjamakkan antara hadis yang mengatakan al-a'immatu fi Quraisy, pemimpin itu harus dari Quraisy, dengan sabda Rasul SAW bahwasanya wajib mendengar taat meskipun pemimpin tersebut dari budak Ethiopia. Ini tadi poin yang pertama, sikap Ahlussunnah kepada pemimpin kaum muslimin wajib mendengar dan taat kepadanya, namun harus di dalam yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kewajiban mentaati pemimpin itu terikat dengan atiullah wa atiur rasul. Kalau menyelisih atiullah wa atiur rasul, maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali jika dia diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan dan mendengar pada perintah yang maksiat tersebut. Adapun yang tidak maksiat wajib untuk ditaati. Ini yang pertama, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah bersabar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin, terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin bukan malaikat, dia tidak maksum, pasti akan ada kesalahan di sana dan sini. Namun bagaimana sikap seorang muslim, seorang rakyat yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, maka Rasul mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatan jahiliyah, rawahu Muslim. Kata Rasul SAW, barang siapa yang melihat pemimpinnya, atau barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari pemimpinnya, falyasbir, maka bersabarlah. Karena barang siapa yang memecahkan diri atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dari pemimpin kaum muslimin, kemudian dia mati dalam keadaan jahiliyah, artinya dalam keadaan berbuat dosa besar. Inilah sikap yang
mungkin harus kita tekankan pada saat-saat seperti ini. Dikala pemimpin kita banyak mendapatkan celaan dan caci makian, maka jangan kita ikut latah mengikuti orang-orang awam tersebut, ataupun yang memiliki syubhat, ataupun yang memiliki kejahilan tentang agama ini. Bagaimanapun pemimpin tersebut, dia manusia biasa, bisa salah, maka sikap kita bersabar. Jika tidak, maka akan banyak madaratnya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang ulama tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wallahi law anna an-nasa sabaru idza butulu min kibari sultanihim ma labithu illa an yarfa Allah dzalika anhum. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, demi Allah, jika manusia itu bersabar ketika mereka ditimpa musibah dengan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, maka demi Allah, Allah akan segera untuk mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Walakinnahum fazi'u ila sayf. Akan tapi sangat disayangkan, mereka menuju kepada pemberontakan, pertumpahan darah. Maka wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Maka mereka pun tidak bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang sebelumnya dilengsarkan, malah yang terjadi kekacauan. Seperti yang kita rasakan setelah era reformasi seperti ini. Bukan malah baik, malah menjadi-jadi korupsinya, menjadi-jadi dan seterusnya. Tidak ada solusi kecuali kepada kepada ittiba'us sunnah, bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin tersebut. Dan kata para ulama, adanya pemimpin yang korupsi, adanya pemimpin yang zalim, itu juga dikarenakan kezaliman rakyatnya. Itu adalah musibah karena sebab dosa rakyatnya. Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang korupsi, itu adalah musibah. Dan musibah itu sebabnya adalah dosanya kaum muslimin, dosanya manusia juga. Maka jangan pernah menyalahkan yang di atas saja, menyalahkan yang ada di atas daripada pemimpin kaum muslimin. Setiap orang wajib mengoreksi diri masing-masing. Demikian pula Allah berfirman, "Kadza wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim di atas yang lainnya dari orang yang zalim dikarenakan dosa-dosa mereka. Pemimpin yang zalim dikarenakan rakyatnya juga banyak yang zalim. Pemimpin pejabat yang korupsi itu di antara sebabnya karena yang di bawah juga banyak korupsi. Maka ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka cara mengatasinya sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka. Bagaimanapun pemimpin dilengsarkan, diganti yang lainnya, nanti begitu juga tidak akan mungkin terjadi perbaikan kecuali dengan setiap orang rakyat saling introspeksi diri masing-masing, merubah dari yang jelek kepada yang baik, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan. Itu solusi yang terbaik yang Allah jelaskan kepada kita semua, dan Allah Maha tahu apa yang memperbaiki manusia di atas muka bumi ini karena Allah yang menciptakan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah an-nasiha, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Sebagaimana Rasul mengatakan, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Ketika ditanya untuk siapa nasihat itu tersebut, wahai Rasulullah, beliau menjawab, li'a'immatil muslimin. Nasihat tersebut diberikan kepada pemimpin kaum muslimin. Namun kata para ulama, yang berhak memberikan nasihat tersebut adalah para ulama, orang yang memiliki ilmu agama. Karena mereka lah yang berhak untuk menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan tentunya dengan cara yang baik. Di antaranya kata Rasulullah SAW, dengan berduaan dengan pemimpin tersebut, tidak dengan didemonstrasi, tidak dengan disebarluaskan aibnya di tengah-tengah manusia. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah,
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, "Man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan ditampakkan di hadapan umum, jangan didemonstrasi. Namun ambillah tangannya, wal ya'khudh biyadi fayakhlu bihi, berdoa dengannya, fa in qabila fadha. Jika diterima nasihat tersebut, maka itu yang diharapkan. Namun jika tidak, qad kana alladhi adda alaih, maka gugur kewajiban. Karena kewajiban seorang muslim, seorang dai, wa ma alaina ilal balah, menyampaikan diterima atau tidak, namun apa? Sudah disampaikan. Itu yang disabdakan Rasulullah SAW. Bukan dengan didemonstrasi, bukan dengan apa? Disebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Kemudian yang keempat, di antara sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah tidak boleh memberontak pemimpin kaum muslimin tersebut selama mereka masih dalam keadaan muslim. Sebagaimana dalam ucapan Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Muslim, Rasul pernah membaiat para sahabat. Di antara poin-poin baiat, Rasul mengatakan, wa alla nunazi al-amra ahlahu illa antara kufran bawahan innakum fihi minallahi burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti dari Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Kata para ulama, yang berhak untuk mengkafirkan adalah para ulama, bukan orang-orang yang jahil terhadap agama ini. Mereka lah yang berhak. Bukan setiap orang mengkafirkan. Karena kafir mengkafirkan ini juga masalah yang diatur dalam Islam, tidak sembarangan. Tidak bisa mempraktekannya kecuali para ulama. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Imam Qurtubi mengatakan, babut takfir babun khatir. Masalah kafir mengkafirkan ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Aqdama alaihi katsirun minan nas fasaqatu. Kebanyakan orang gegabah dalam masalah ini, maka mereka pun jatuh ke dalam dosa. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu. Adapun para ulama, para pakar, mereka banyak yang apa? Yang tidak berbicara tentangnya. Artinya mereka banyak berhati-hati, tidak apa sembarangan. Fasalimu, mereka pun apa? Selamat dari dosa. Syarat utama untuk mengkafirkan khususnya para pemimpin kaum muslimin itu harus dari kalangan al-ulama. Jadi tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin kecuali kalau jelas-jelas fatwa dari ulama ahli sunnah tentang kekafiran pemimpin tersebut. Dan para ulama pun menjelaskan, meskipun sudah dikafirkan, kalau untuk dilengserkan harus juga apa? Dipikirkan masalah apa? Kemampuan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Kalau masih lemah, tetap tidak dibolehkan untuk memberontak, untuk melengsarkan pemimpin yang murtad atau yang kafir tersebut. Dipikirkan kekuatannya, apakah mampu ataukah tidak. Kemudian juga diperhitungkan antara maslahah dengan mafsadahnya, kebaikan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Dan semua ini adalah tugasnya para al-ulama, tidak sembarangan. Kemudian yang kelima, di antara sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah beribadah di belakang pemimpin kaum muslimin tersebut. Di antaranya melaksanakan salat Idul Fitri, salat Idul Adha bersama kaum muslimin. Sebagaimana yang ditekankan oleh ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada seorang muridnya yang bernama Syuaib. Beliau mengatakan, ya Syuaib, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara shalah khalfa kulli barin wa fajirin. Dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri disebutkan ketika beliau menasihati muridnya yang bernama Syuaib, wahai Syuaib, tidak akan mungkin bermanfaat apa yang aku tulis untukmu kecuali jika engkau berpendapat tentang sahnya, tentang disyariatkannya, tentang dianjurkannya salat di belakang pemimpin yang baik ataupun yang jelek. Kemudian Syuaib mengatakan, apakah semua salat harus di belakang pemimpin kaum muslimin? Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salat al-jum'ah wal idain. Akan tapi salat Jumat dan salat Idul Adha dan juga Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Rasul SAW mengatakan,
khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian yaitu orang-orang ya yang kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Dan ini merupakan ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Selama pemimpin tersebut masih muslim, kewajiban seorang Ahlussunnah atau yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada Ahlussunnah adalah mendoakan mereka dengan kebaikan, memberikan doa agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibus sunnah." Ketahuilah, jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah. Sebaliknya, kata beliau, idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Namun jika engkau melihat seorang yang mendoakan kejelekan terhadap pemimpinnya, maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Maka silakan kita memilih apa kita ingin menjadi ahli sunnah atau menjadi ahli bid'ah atau pengekor hawa nafsu. Jadi antara cirinya adalah ahli sunnah mereka mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Ini 6 poin atau sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, bersabar ketika melihat pemimpin yang berbuat kemaksiatan ataupun kezaliman. Kemudian yang ketiga menasihati. Yang keempat tidak boleh memberontak selama mereka masih muslim. Kemudian yang 5 beribadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan yang keenam adalah mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Ini salah satu atau sebagian daripada sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Apalagi pada zaman sekarang ini, dikala banyak manusia yang haus dengan kekuasaan, mereka pun tidak segan-segan untuk menjatuhkan nama pemimpin kaum muslimin kita, ataupun mereka menginginkan untuk mengkudeta, melengsarkan dan sebagainya. Padahal ini merupakan suatu hal yang sangat jauh daripada ajaran Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Bahkan Rasul SAW mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya cepat ataupun lambat. Maka seorang muslim wajib berhati-hati. Jangan pernah menghina pemimpin kaum muslim bagaimanapun keadaannya. Karena itu adalah suatu hal yang merupakan akidah seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Rasul SAW setelah mewasiatkan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin, kemudian beliau mengabarkan, fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini adalah kabar berita dari Nabi SAW yang beliau tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul dia tahu yang gaib, namun Rasul diberitahu oleh Allah Taala akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadis yang lain, satafsariqu hadil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Rasul mengabarkan akan adanya perselisihan, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi, ini adalah wahyu dari Allah. Rasul tidak tahu yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Dan apa yang disampaikan Rasul itu pun terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bagaimana kaum muslimin khususnya di negeri kita, khususnya pada zaman seperti ini, mereka berpecah belah, mereka berkelompok-kelompok. Setiap mereka memiliki ajaran atau akidah yang berlainan dengan yang lainnya. Dan inilah kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kabar berita dari Rasulullah SAW bahwasanya umat Islam akan tertimpa musibah berupa perpecahan dan perselisihan. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang penyakit umat Islam, yaitu perselisihan dan perpecahan. Namun
dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW, dengan kasih sayang beliau kepada kita semuanya, beliau pun tidak diam. Beliau pun memberikan obat atau solusi bagi perpecahan tersebut. Yang mana perpecahan tersebut tidak bisa untuk diobati dengan hanya kita mengatakan ikhtilafu umat rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Tidak akan mungkin solusinya adalah kita diam atau menutup mata dari perselisihan tersebut. Namun solusi yang terbaik adalah apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan solusi bagi perpecahan umat adalah yang pertama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajib. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. As-sunnah di sini maknanya adalah metodenya Rasulullah SAW. Karena ulama telah mengabarkan, menjelaskan kepada kita kata-kata as-sunnah jika dimutlakan bisa bermakna al-hadis, bisa bermakna al-aqidah as-sahihah, bisa bermakna al-mustahab, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan as-sunnah jika dimutlakan juga terkadang bisa bermakna makan oleh Rasulullah SAW, yaitu metode hidupnya Rasulullah SAW, baik yang hukumnya wajib ataupun yang mustahab, baik yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau yang lainnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, pegang sunnahku atau metode hidupku, tata cara hidupku, kata Rasulullah SAW. Demikian pula metode sunnahnya para khulafa rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini solusi pertama bagi umat Islam jika mereka menginginkan untuk menghadapi perselisihan tersebut, yaitu mengembalikan semuanya kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Bukan kepada akal masing-masing, karena akal manusia pasti akan berbeda-beda. Tidak akan ada yang menyatukan umat kecuali kembali kepada sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para al-khulafa ar-rasyidin, pemahaman para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini perlu untuk kita sampaikan juga tentang bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para as-sahabat, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 poin di sini yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan sikap seorang ahli sunnah, seorang muslim atau muslimah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sikap seorang muslim adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, alam ayatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al-Ansar. Maka seorang muslim wajib mencintai para sahabat. Khususnya di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kaum Al-Ansar yang memiliki jasa kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, mencintai para sahabat. Yang kedua, memuji para sahabat Rasulullah SAW. Dikarenakan Allah dan Rasulnya memuji para sahabat, kewajiban kita mengikuti Allah dan Rasulnya, memuji para sahabat Rasulullah SAW. Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka berridha kepada Allah. Allah memuji para sahabat dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kewajiban kita memuji juga para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathalun fit Taurati wa mathalun fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam akhir surah Al-Fatah Allah berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat, mereka adalah orang yang tegas, keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman.
Engkau melihat para sahabat, mereka rukuk dan sujud mengharapkan pahala dari Allah. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud-sujud mereka. Demikianlah permasalahan mereka di dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian dia membesar dan mengokohkan tanaman tersebut untuk menggembirakan yang menanamnya dan untuk membuat orang-orang kafir benci kepada mereka, dan Allah menjanjikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh maghfiratan wa ajrun azim, ampunan dan pahala yang sangat besar. Allah memuji para sahabat, kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memuji para sahabat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik umat adalah generasiku, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sikap yang ketiga, kita mendoakan para sahabat. Kita mendoakan semoga Allah merahmati dan meridhai mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman tentang sikap orang-orang yang datang setelah para sahabat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Yang pertama kali mendahului kita dengan keimanan adalah para sahabat Rasulullah SAW. Makanya para ulama ketika melewati nama sahabat, mereka pun apa? Ya taraddauna anhum, mengucapkan radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah yang digunakan oleh para ulama untuk mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah menjaga lisan dari mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi fa waladhi nafsi biyadi law anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda'ahum wala nasifa. Jangan kalian mencaci para sahabatku. Demi jiwaku demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidaklah hal itu menyamai satu mud sedekah para sahabat ataupun separuhnya. Keutamaan para sahabat tidak bisa ditandingi oleh seorang pun dari umat manusia selain para al-anbiya. Mereka adalah manusia yang utama, mereka adalah manusia yang mulia, yang Allah muliakan dan juga yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita mencaci maki para sahabat. Dan ulama salaf sangat keras tentang masalah ini. Di antaranya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda mengetahui ada seseorang mencaci maki salah seorang di antara para sahabat Rasulullah SAW, maka ketahui dia adalah zindiq, dia adalah munafik. Li'anal Qur'an indana haqqun wa rasulullah indana haqqun wa inna ma'adda ilaina hadzal kitab wa sunnah ashabu Rasulullah SAW. Sesungguhnya Al-Quran adalah hak, Rasul adalah hak, dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Yuriduna anjaru syuhudana, mereka yang mencaci para sahabat itu ingin untuk mencela saksi-saksi kita, untuk menggugurkan Al-Quran dan Sunnah, wal jarhu bim aula, dan celaan itu lebih berhak ditujukan kepada yang mencela para sahabat Rasulullah SAW, wahum zanadiqah, dan mereka yang mencela para sahabat mereka adalah zanadiqah, mereka adalah kaum munafiqun. Di antaranya kelompok Syiah yang mereka gencar untuk mencela para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan kebanyakan dari para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah zanadiqah, mereka adalah orang-orang al-munafiqun. Kemudian yang kelima di antara sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah ittiba, mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka adalah umat pilihan, karena mereka adalah orang-orang yang mendampingi Rasulullah SAW, yang belajar ilmu agama ini kepada Rasulullah SAW langsung, tanpa perantara. Mereka adalah orang yang paham betul tentang Islam. Makanya tidak ada jalan lain untuk kita mengamalkan Islam kecuali dengan mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita belajar tafsir Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Di antara mana siratal mustaqim, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah
jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, dan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita mau siratal mustaqim, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Allah berfirman, wattabi man anaba ilayya, ikutilah orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Ibnu Qayyim juga, ikutilah jalannya para sahabat karena mereka adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika Rasulullah SAW mengatakan akan adanya perpecahan umat, akan ada 72 kelompok yang sesat, maka harus kita mengikuti satu kelompok yang benar, yaitu ma'ana ali washabi, yaitu yang mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, dan para sahabatku. Ini adalah kewajiban mengikuti para sahabat kalau kita memang mau selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, maka jadikan para sahabat sebagai suri toladan. Fa innahum kanu abarra hadil ummati quluban, karena mereka para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya, wa a'maqahum ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya, wa aqallahum takallufan, mereka tidak ekstrim dalam beragama, wa ahsanahum hadiyan, mereka adalah orang yang paling baik petunjuknya, fa innahum ahsanu hadiyan wa aqwamu halal, mereka yang baik keadaannya dan yang paling benar petunjuknya. Kauman ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi, mereka para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka adalah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah jasa-jasa mereka, wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, maka ikutilah jejak mereka karena mereka di atas as-sirata al-mustaqim. Ini kewajiban seorang muslim terhadap para sahabat Rasulullah SAW, mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, kemudian tidak mencelah mereka. Dan yang kelima, kewajiban kaum muslimin khususnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah ittiba kepada para sahabat di dalam semua permasalahan agama ini, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah dakwah, masalah jihad dan lain sebagainya. Kewajibannya adalah mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita mengetahui solusi yang pertama untuk menghadapi perpecahan, ittiba sunnah Rasul SAW dan ittiba sunnahnya para sahabat, maka harus diiringi juga dengan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari kebid'ahan, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan bid'ah itu semuanya apa? Sesat. Tidak cukup hanya ittiba sunnah, harus meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Oleh karena itulah salah kalau orang apa? Diam daripada kebid'ahan. Demi menjaga persatuan, kata mereka, tidak perlu kita membicarakan masalah bid'ah. Padahal Rasul mengatakan untuk menghadapi perpecahan, solusi dari perpecahan adalah apa? Kita menjauhkan diri dari kebid'ahan dan menjauhkan umat dari kebid'ahan tersebut. Jangan pernah mengatakan belum waktunya kita membicarakan masalah bid'ah. Sampai kapan umat akan terombang-ambing dengan kebid'ahan ini? Rasul mengatakan solusi terbaik, obat terbaik bagi perselisihan, yaitu menjauhkan diri daripada kebid'ahan. Dan ini tidak akan mungkin bisa terlaksanakan dengan para ulama menyampaikan apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Demikian pula para dai-dai ahli sunnah untuk mengingatkan umat tentang bahaya kebid'ahan tersebut. Yang mana bahaya bid'ah sangat amat banyak. Yang pertama di antara bahaya bid'ah, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang tersebut termasuk orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apa kami akan beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, namun mereka menganggap telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian juga di antara bahaya bid'ah, bahwasanya orang tersebut telah mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pembuat syariat. Sebagaimana Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, di antara bahaya bid'ah, mereka mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat di antara bahaya bid'ah, bahwasanya bid'ah merupakan baridul kufri, merupakan jembatan menuju kepada kekufuran.
Karena berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, kemudian dia pun jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, sebagian kaum muslimin membuat selawat lawan bid'ah. Di situ apa? Dari bid'ah menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bahaya bid'ah, orang tersebut tidak akan mungkin meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu ketika menceritakan tentang sebagian manusia yang diusir dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat, Rasul mengatakan innahu min ummati, dia adalah dari umatku. Kemudian Allah mengatakan innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak, engkau tidak mengetahui bahwasanya orang tersebut berbuat kebid'ahan sepeninggalmu wahai Nabiullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ancamannya adalah orang itu sebagaimana Rasul mengatakan tadi, wa kullu bid'at wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa masalah bid'ah ini diremehkan karena sangat berbahaya bagi pelakunya dan juga bagi kaum muslimin. Kemudian juga di sini Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalal, setiap bid'ah itu sesat. Maka barang siapa mengatakan ada bid'ah yang hasanah, maka dia jelas-jelas menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat, tidak ada bid'ah yang hasanah. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah, setiap bid'ah itu sesat meskipun semua orang mengatakan baik. Dan itu pula yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullah taala. Beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan kemudian dia menganggap itu suatu bid'ah yang hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati agama Islam ini. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini adalah tujuan keji kepada Rasulullah SAW. Jika orang itu menganggap masih ada bid'ah yang hasanah. Adapun ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmal bid'atu hadhihi, bid'ah yang baik adalah ini, yaitu yang dimaksud adalah salat tarawih. Maka ini bid'ah secara apa? Secara bahasa. Karena salat tarawih itu sendiri sudah ada contohnya dari Rasul SAW. Rasul pernah melaksanakan salat tarawih meskipun hanya beberapa hari saja. Ketika beliau khawatir diwajibkan terhadap umatnya, beliau pun meninggalkannya. Artinya apa? Sudah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika zaman Umar bin Khattab, ketika tidak ada kekhawatiran tersebut, beliau menghidupkan kembali. Kemudian beliau mengatakan, nikmanul bid'atu hadi, ini bid'ah yang baik. Maka kalau ada ahli bid'ah mengatakan maulud Nabi itu bid'ah hasanah dengan mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan ucapan Umar bin Khattab, kita mengatakan jangan disamakan antara maulid dengan salat tarawih. Salat tarawih pernah dicontohkan Rasulullah SAW, namun peringatan maulid Nabi mana contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana contohnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian ahli bid'ah berusaha untuk melegalkan kebid'ahan mereka dengan hal-hal yang sekiranya cocok dengan hawa nafsu mereka, padahal sangat jauh daripada kebenaran. Demikian pula kalau ada orang berhujjah dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Maka kita katakan seandainya itu betul, ini memang itu betul dari Imam Syafi'i, maka kita katakan mana yang Anda pilih, ucapan Rasul atau ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Apakah syahadat Anda wa asyhadu Imam Syafi'i Rasulullah atau asyhaduna Muhammad Rasulullah? Silakan pilih. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, engkau mengatakan apa? Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Abdullah bin Abbas mengatakan akhsha alaikum antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aku qala Rasul wa qultum Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan dari langit. Aku mengatakan qala Rasul bersabda, engkau mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan. Tidak boleh mempertentangkan antara ucapan Abu Bakar dengan Umar dengan siapa? Rasulullah SAW, apalagi dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Itu pun kalau apa? Kalau benar, kalau ada keyakinan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang hasanah, padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan itu dalam istilah syar'i, namun itu adalah bid'ah yang apa? Dalam urusan dunia. Karena dalam terusan ucapan itu Imam Syafi'i mengatakan kalau bid'ah tersebut sesuai dengan sunnah, maka itu yang terpuji. Artinya apa? Ini bid'ah dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Adapun dalam urusan agama, kullu bid'atin dhalalah. Jadi intinya tidak ada bid'ah yang hasanah dalam urusan agama ini, karena Rasul jelas-jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Mungkin yang bisa kita sampaikan
mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman, dan sekedar untuk kita mengingat kembali bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bagaimana wasiat emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.